Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Gedung Arka Group berdiri tegak di pusat distrik bisnis Jakarta, sebuah monumen kaca dan baja yang melambangkan kekuasaan. Di lantai teratas, Rani, sang CEO muda yang namanya kerap menghiasi sampul majalah bisnis, sedang melangkah menuju ruang rapat utama. Suara ketukan high heels-nya yang tajam bergema di sepanjang lorong, seirama dengan detak jantung para staf yang segera menunduk saat ia lewat. Rani selalu tampil sempurna. Pagi ini, ia mengenakan setelan blazer dan rok pensil yang membalut tubuhnya dengan sangat pas, sedikit terlalu ketat untuk standar kantor konvensional, namun ia menggunakan penampilannya sebagai senjata. Baginya, kecantikan bukanlah kelemahan, itu adalah pengalihan. Di balik siluetnya yang menggoda, tersimpan otak yang mampu menghitung risiko pasar dalam hitungan detik. Ia ingin terlihat cantik, tegas, dan cerdas secara bersamaan, memastikan bahwa siapapun yang meremehkannya karena penampilan akan menyesal saat ia menutup negosiasi dengan kemenangan telak. Laporan kuartal ketiga belum memuaskan, suara Rani dingin saat memasuki ruang rapat. Ia meletakkan tabletnya di atas meja marmer. Matanya yang tajam menyapu wajah-wajah manajer di hadapannya. Jika kita tidak melakukan inovasi dalam 1 bulan ke depan, perusahaan kompetitor akan melumat kita. Di saat yang sama, di lantai bawah, seorang pria bernama Irfan sedang duduk di meja kecil di sudut divisi logistik. Irfan adalah karyawan baru yang kehadirannya hampir tidak disadari. Ia mengenakan kemeja polos yang tampak sedikit kebesaran dan kacamata berbingkai plastik murah. Di mata rekan-rekannya, Irfan hanyalah anak baru yang entah bagaimana bisa lolos seleksi administrasi meski riwayat hidupnya sangat biasa saja. Hei, Irfan. Fotokopi ini sekarang. Jangan sampai salah urutan lagi, teriak seorang supervisor senior tanpa menoleh. Irfan hanya mengangguk pelan, tersenyum tipis, lalu beranjak menuju mesin fotokopi. Rekan-rekan kerjanya sering berbisik di pantry, bertanya-tanya mengapa pria mediocre seperti Irfan bisa diterima di Arka Group yang prestisius. Mereka melihatnya sebagai beban, seseorang yang hanya bisa mengerjakan tugas-tugas administratif tanpa masa depan. Irfan menerima semua perlakuan itu dengan ketenangan yang tidak wajar. Ia tidak pernah membela diri, tidak pernah mengeluh, dan selalu pulang tepat waktu. Namun, di balik lensa kacamatanya yang tebal, mata Irfan sebenarnya sedang memetakan segalanya. Ia memperhatikan arus informasi di kantor, mendengarkan gosip tentang kebocoran data, dan memantau pergerakan saham perusahaan melalui ponsel lamanya yang layarnya retak. Bagi Irfan, menjadi tidak terlihat adalah keuntungan terbesarnya. Telepon berdering di mana-mana, suara printer menderu, dan perdebatan tentang tenggat waktu proyek terdengar di setiap kubikel. Di tengah kekacauan itu, ponsel Irfan yang diletakkan di atas meja bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor luar negeri muncul di layar. Irfan mengangkatnya. Awalnya, ia berbicara dengan suara rendah, namun karena kebisingan kantor, ia terpaksa menaikkan volumenya. Sontak, suasana di sekitarnya perlahan-lahan hening. Mandarin, benar, saya mengerti. Marin keuntungan yang mereka minta terlalu tinggi. Kita harus menekan mereka melalui jalur distribusi di Shanghai, ucap Irfan dengan pelafalan Mandarin yang sangat sempurna, kental dengan dialek pebisnis Beijing. Rekan di sebelahnya, yang sedang mengetik laporan,
berhenti seketika. Namun, Irfan tidak berhenti di situ. Penelepon di seberang tampaknya mengalihkan pembicaraan. Jepang? Tidak, Tuan Tanaka. Kesepakatan di Tokyo tetap berlaku sesuai kontrak awal. Jangan biarkan spekulasi pasar mengganggu komitmen kita. Lanjut Irfan dengan nada yang lebih tegas, kali ini dalam bahasa Jepang formal. Satu persatu karyawan mulai berdiri dari kursi mereka, menatap ke arah meja Irfan. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, Irfan beralih ke bahasa Prancis yang elegan, lalu bahasa Arab yang fasih, kemudian Jerman, Spanyol, dan akhirnya bahasa Rusia yang terdengar dingin dan penuh otoritas. Ia berbicara seperti seorang diplomat veteran atau negosiasi kelas atas yang sedang mengatur kesepakatan bernilai jutaan dolar. Baik, sampaikan pada mereka bahwa jika syarat-syarat saya tidak dipenuhi, saya akan menarik seluruh dukungan logistik dalam 24 jam ke depan, tutup Irfan dalam bahasa Inggris dengan aksen British yang sangat kental, sebelum akhirnya mematikan telepon. Keheningan total menyelimuti ruangan. Supervisor yang tadinya meremehkannya kini berdiri terpaku dengan mulut setengah terbuka. Mereka tidak lagi melihat Irfan si anak baru yang payah, melainkan seorang pria misterius yang baru saja menunjukkan kemampuan bahasa dan logika bisnis yang mustahil dimiliki oleh seorang staf biasa. Berita tentang kejadian itu menyebar seperti api di hutan. Hanya dalam hitungan menit, video amatir yang direkam oleh salah satu karyawan sampai ke tangan Rani di lantai atas. Rani yang sedang meminum kopinya hampir tersedak saat melihat video tersebut. Ia segera menyadari bahwa pria di video itu memiliki aura yang sangat berbeda dengan data riwayat hidup yang ada di mejanya. Di sini, kebisingan lantai bawah tidak terdengar, digantikan oleh kesunyian yang menekan dan aroma kayu cendana yang mahal. Rani berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit, membelakangi pintu saat Irfan masuk. Sinar matahari sore menyulut tepian blazer hitam ketatnya, memberikan siluet yang mengintimidasi. Duduk, Irfan, suara Rani tenang, namun ada nada tajam yang tidak bisa dibantah. Irfan menarik kursi kulit di depan meja CEO yang luas. Ia tidak tampak gugup. Tidak ada keringat di dahi, tidak ada gerakan gelisah. Ia hanya duduk, meletakkan tangannya yang kasar di atas paha, menunggu. Rani berbalik dengan gerakan anggun yang sengaja diperhitungkan. Ia berjalan mendekat, setiap langkah sepatunya terdengar seperti vonis mati. Ia tidak langsung duduk, melainkan bersandar di pinggiran meja, tepat di depan Irfan. Posisi ini membuatnya jauh lebih tinggi dari Irfan, sebuah taktik dominasi yang sering ia gunakan untuk menciutkan nyali lawan bicaranya. Aku sudah membaca riwayat hidupmu 5 kali dalam 10 menit terakhir. Rani melempar map biru ke depan wajah Irfan. Lulusan administrasi Universitas Pinggiran. Pengalaman kerja sebagai kurir dan staf gudang. Hobi, tidak ada. Referensi, nihil. Secara teori, kamu adalah orang paling membosankan yang pernah menginjakan kaki di gedung ini. Rani mencondongkan tubuhnya, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari Irfan. Ia bisa melihat pantulan dirinya di kacamata pria itu. Tapi barusan, di bawah sana, kamu bicara Mandarin seperti Menteri Perdagangan dan bernegosiasi dalam bahasa Arab seolah kamu memiliki ladang minyak di Dubai. Jelaskan padaku, Irfan, bagian mana dari CV ini yang merupakan kebohongan? Irfan menatap balik tanpa berkedip. Ibu CEO, di dunia yang penuh dengan orang yang berteriak ingin diakui, terkadang menjadi diam adalah kemewahan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Pekerjaanmu adalah mengurus logistik, bukan mengatur distribusi global lewat telepon, bentak Rani. Kesabarannya mulai habis. Siapa kamu sebenarnya? Mata-mata industri?
Wartawan investigasi? Atau kau hanya seorang penipu berbakat yang sedang mencari celah untuk merampokku? Irfan menarik napas panjang. Ia baru saja akan membuka mulut ketika ponsel di saku kemejanya bergetar hebat. Di ruangan yang sunyi itu, suara getarannya terdengar seperti alarm darurat. Angkat, perintah Rani. Pakai speakerphone. Aku ingin tahu siapa yang menghubungi karyawan teladan sepertimu di jam kerja. Irfan ragu sejenak, namun melihat kilat di mata Rani, ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia mengeluarkan ponsel dengan layar retak itu dan menekan tombol hijau. Irfan, dengarkan baik-baik. Suara di seberang sana tidak lagi menggunakan bahasa asing, melainkan bahasa Indonesia yang berat, formal, dan penuh ancaman. Kami tahu kamu mencoba bermain pahlawan di Arka Group. Jangan bodoh. Kamu tahu persis kekuatan yang sedang kamu hadapi. Kembalilah sebelum terlambat, atau kamu akan berakhir seperti nasib proyek Nexus milik Rani, hancur tanpa sisa. Warna di wajah Rani memudar seketika. Namanya disebut. Proyek rahasianya disebut. Nexus adalah algoritma pengaman pasar yang baru saja ia kembangkan secara rahasia, sebuah proyek yang bahkan sebagian besar direkturnya sendiri tidak tahu keberadaannya. Siapa ini? Suara Rani bergetar karena amarah. Suara di telepon itu tertawa kecil, suara yang dingin dan kering. Ah, sang ratu juga ada di sana? Cantik, namun malang. Nikmatilah sisa kejayaanmu, Rani. Irfan, kau punya waktu sampai matahari terbenam untuk memutuskan di pihak mana kau berada. Dirgantara Global tidak suka dikhianati. Klik. Sambungan terputus. Rani merasa lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Nama itu, Dirgantara Global, adalah kompetitor raksasa yang selama 3 tahun terakhir mencoba menelan Arka Group hidup-hidup. Mereka adalah pemangsa, dan selama ini Rani merasa sudah cukup kuat untuk melawan. Ternyata, dia salah. Ia menatap Irfan dengan pandangan yang sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi penghinaan, yang ada hanyalah ketakutan dan rasa ingin tahu yang besar. Kau bekerja untuk mereka. Irfan perlahan melepas kacamata berbingkai plastiknya. Tanpa benda itu, matanya terlihat sangat tajam dan penuh pengalaman. Ia berdiri, berjalan menuju meja kecil tempat Rani meletakkan botol air mineral, menuangkannya ke gelas, dan memberikannya pada CEO yang sedang terguncang itu. Saya tidak bekerja untuk mereka lagi, Rani, ucap Irfan. Suaranya kini tidak lagi rendah dan pasif. Suara itu kini memiliki bobot otoritas yang mampu menghentikan keributan di ruang manapun. Saya adalah orang yang membangun strategi untuk menghancurkanmu. Saya adalah orang yang menaruh bom waktu di dalam sistemmu. Rani menatap gelas di tangannya, lalu menatap Irfan. Kenapa? Kalau kau memang ingin menghancurkanku, kenapa kau ada di sini sekarang? Irfan menatap keluar jendela, ke arah gedung Dirgantara Global yang berdiri angkuh di kejauhan. Karena dalam perang bisnis, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan Surya Dirgantara baru saja melanggarnya. Dia tidak ingin sekadar menang, dia ingin membakar semuanya. Dan saya tidak bisa membiarkan karya saya digunakan untuk kehancuran total seperti itu. Di ruangan itu, suasana berubah drastis. Rani menyadari bahwa pria yang mengenakan kemeja murah di hadapannya ini bukanlah ancaman terbesarnya, melainkan satu-satunya perlindungan yang ia miliki terhadap badai yang sudah berada di depan pintu. Rani masih menggenggam gelas pemberian Irfan, namun tangannya bergetar hingga air di dalamnya beriak kecil. Informasi yang baru saja ia dengar terasa seperti hantaman godam tepat di ulu hati.
Irfan Al-Ghifari. Rani mengeja nama itu dengan suara parau. Mantan COO Dirgantara Global. Si jenius bayangan yang menghilang 6 bulan lalu. Jadi, kamu orangnya. Irfan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan menuju meja kerja Rani, bergerak dengan kepercayaan diri yang tidak lagi ia sembunyikan. Tanpa izin, ia memutar monitor besar milik Rani ke arahnya. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Barisan kode hijau mulai mengalir di layar, menembus lapisan keamanan yang selama ini Rani anggap tidak tertembus. Apa yang kamu lakukan? Rani berdiri, mencoba merebut kembali kendali mejanya. Menunjukkan kepadamu betapa telanjangnya perusahaan ini, sahut Irfan dingin. Ia menekan satu tombol terakhir, dan sebuah skema diagram muncul. Ini adalah proyek Nexus milikmu. Kamu pikir ini adalah benteng pertahanan digital untuk melindungi aset Arka Group dari manipulasi pasar. Tapi lihat di sini. Irfan menunjuk pada sebuah baris kode yang tersembunyi di dalam algoritma inti. Ada pintu belakang. Backdoor. Rani mendekat, matanya membelalak saat melihat celah keamanan tersebut. Itu mustahil. Tim ITKU melakukan audit setiap minggu. Audit yang dilakukan oleh orang-orang yang dibayar oleh Surya Dirgantara. Irfan menoleh, menatap Rani dengan tatapan tajam. Rani, kamu membangun kerajaan ini dengan ambisi, tapi kamu memimpinnya dengan kesombongan. Kamu terlalu sibuk tampil sempurna di depan publik sehingga kamu tidak menyadari bahwa fondasi bangunanmu sudah digerogoti rayap. Rani merasa wajahnya panas, campuran antara malu dan amarah. Ia ingin membela diri, ingin meneriaki pria di depannya ini karena telah menghinanya, namun kenyataan di layar monitor itu terlalu nyata untuk dibantah. Pakaian kantornya yang ketat dan elegan, yang biasanya memberinya rasa percaya diri, kini terasa seperti zirah yang terlalu berat dan tidak berguna di hadapan ancaman yang tak terlihat ini. Kenapa kamu masuk ke sini sebagai karyawan biasa? Tanya Rani, suaranya kini lebih merupakan bisikan yang rapuh. Dengan reputasimu, kamu bisa pergi ke perusahaan manapun di dunia. Kenapa berpura-pura menjadi staf logistik yang diremehkan? Irfan bersandar pada meja, melipat tangannya di dada. Kemeja murahnya tampak kontras dengan kemewahan ruangan itu, namun auranya kini jauh melampaui Rani. Jika aku datang sebagai Irfan Al-Ghifari, Surya akan langsung membunuhku sebelum aku sempat mendekati gedungmu. Dia tahu aku adalah satu-satunya orang yang bisa membongkar rencananya karena akulah yang merancangnya. Irfan menarik napas panjang, matanya menerawang. 6 bulan lalu, saat saya masih di Dirgantara, Surya meminta saya membuat sebuah solusi akhir untuk Arka Group. Saya membuat Nexus sebagai jebakan, sebuah sistem yang terlihat seperti pelindung tapi sebenarnya adalah penghisap aset. Namun, saat saya menyadari bahwa Surya berniat memasukkan laporan keuangan untuk menjebakmu dalam kasus kriminal dan membiarkan ribuan karyawanmu kehilangan uang pensiun mereka, saya memutuskan untuk berhenti. Dia ingin memenjarakanku? Rani mencengkeram tepian meja. Dia ingin menghapus nama Arka dari sejarah, kata Irfan. Saat saya mencoba membatalkan proyek itu, dia mengirim orang untuk mengurus saya. Saya selamat, tapi saya sadar saya tidak bisa melawannya dari luar. Saya harus masuk ke dalam jantung pertahanan yang saya buat sendiri untuk menghancurkannya. Irfan mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari saku celananya, sebuah pemindai frekuensi. Ia menyalakannya, dan alat itu langsung berbunyi nyaring saat didekatkan ke vas bunga di sudut meja Rani. Penyadap, gumam Rani, wajahnya memucat. Bukan hanya satu, jawab Irfan sambil berjalan mengelilingi ruangan.
ada 3 di ruangan ini. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap strategi yang kamu susun, Surya mendengarnya secara real time. Itulah alasan kenapa mereka tahu aku ada di sini sekarang. Rani merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Orang-orang yang ia percayai, ruang kerja yang ia anggap aman, semuanya telah dikompromikan. Ia menatap Irfan, satu-satunya orang asing yang seharusnya menjadi musuhnya, namun kini tampak seperti satu-satunya penyelamat yang ia miliki. Lalu apa sekarang? Tanya Rani, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa ketegasannya. Kalau mereka sudah tahu kamu di sini, dan mereka tahu aku sudah tahu, apa langkah mereka selanjutnya? Irfan mematikan layar monitor. Mereka akan mempercepat eksekusi. Mereka tidak lagi menunggu 3 hari. Mereka akan menyerang besok pagi, tepat saat pembukaan bursa saham. Mereka akan menjatuhkan nilai saham Arka Group hingga titik nol dalam waktu 2 jam. Irfan mendekati Rani, jarak mereka begitu dekat hingga Rani bisa merasakan tekad yang terpancar dari pria itu. Kamu punya 2 pilihan, Rani. Pertama, kamu bisa memanggil keamanan dan menyerahkan saya ke polisi, lalu menonton perusahaanmu hancur besok pagi. Atau kedua, kamu berhenti bersandiwara menjadi CEO yang tak terkalahkan dan mulai bekerja sama denganku untuk membalikkan keadaan. Rani menatap mata Irfan dalam-dalam. Di sana, ia tidak melihat pengkhianatan, melainkan keinginan untuk menebus kesalahan. Ia perlahan melepaskan cengkeramannya pada meja, menghela napas panjang, dan memperbaiki posisi blazernya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Rani tegas. Irfan tersenyum tipis, sebuah kilatan cerdas muncul di matanya. Kita mulai dengan membuat mereka mengira bahwa rencana mereka masih berjalan lancar. Dan untuk itu, kita butuh sebuah sandiwara yang sangat meyakinkan. Irfan mengangguk pelan, langkahnya kini tenang namun pasti saat ia memeriksa setiap sudut ruangan untuk memastikan tidak ada lagi alat pengintai yang terlewat. Surya Dirgantara adalah pria yang sombong. Dia merasa telah menang karena dia pikir dia memiliki telinga di ruangan ini. Jika kita tiba-tiba mematikan semua penyadap ini atau memanggil polisi, dia akan tahu bahwa rencananya terbongkar dan dia akan segera mengeksekusi protokol bumi hangus yang jauh lebih berbahaya. Irfan kembali berdiri di hadapan Rani. Kita harus memberi mereka apa yang mereka harapkan, seorang CEO yang panik dan seorang pengkhianat yang terpojok. Rani mulai menangkap maksud Irfan. Ia adalah wanita yang cerdas. Ia hanya perlu menanggalkan ego sejenak untuk melihat gambaran besarnya. Jadi, aku harus berpura-pura marah? Mengusirmu? Atau menyerah? Lebih dari itu, sahut Irfan. Kamu harus memanggil rapat darurat jajaran direksi besok pagi pukul 8, tepat sebelum bursa dibuka. Katakan bahwa ada kebocoran data besar-besaran. Di sana, sang pengkhianat, orang kepercayaan Surya di kantormu, pasti akan mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan dalih menyelamatkan perusahaan. Rani terdiam, otaknya bekerja cepat. Dan di saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menyusup ke ruang server utama. Saya butuh akses fisik untuk menyuntikkan virus penangkal ke dalam inti Nexus. Jika saya berhasil, saat mereka menekan tombol, hancurkan, yang terjadi justru sebaliknya. Semua aset yang mereka curi akan terlacak dan kembali ke rekening Arka Group, sementara bukti manipulasi mereka akan langsung terkirim ke otoritas bursa dan kepolisian. Rani menatap Irfan lekat-lekat. Itu rencana yang sangat berisiko. Jika kamu tertangkap di ruang server, aku tidak bisa melindungimu. Kamu akan dianggap sebagai penyabotase. Saya sudah terbiasa hidup di dalam risiko, Rani,
jawab Irfan datar. Ia kemudian melirik pakaian Rani dari atas ke bawah, sebuah tatapan yang kali ini tidak mengandung kekaguman, melainkan evaluasi taktis. Dan seperti yang saya katakan tadi, besok, tinggalkan pakaian yang terlalu ketat ini. Kamu butuh wibawa yang tidak berasal dari lekuk tubuh, tapi dari kekuatan seorang pemimpin yang siap berperang. Pakai sesuatu yang membuatmu bisa bergerak bebas jika kita harus keluar dari gedung ini dengan cepat. Rani mendengus, sedikit tersinggung namun menyadari kebenaran di balik ucapan itu. Selama ini, pakaiannya adalah topeng sekaligus tameng. Kamu benar-benar pria yang menyebalkan, Irfan. Tapi sepertinya kamu satu-satunya harapan yang aku punya. Malam semakin larut. Lampu-lampu kota Jakarta mulai berkelap-kelip di luar jendela, kontras dengan suasana gelap di dalam ruangan yang kini hanya diterangi cahaya dari monitor. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menyusun rencana detail. Irfan mengajarkan Rani kode-kode isyarat yang harus ia berikan saat rapat besok. Satu hal lagi, Irfan berkata saat ia bersiap meninggalkan ruangan lewat pintu belakang agar tidak memancing kecurigaan staf keamanan malam. Jangan percayai siapapun besok pagi. Bahkan sekretarismu sekalipun. Rani mengangguk. Perasaan aneh menyergapnya, perasaan di mana ia merasa lebih dekat dengan pria asing yang baru ia kenal secara nyata selama beberapa jam ini, dibandingkan dengan rekan-rekan direksinya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Irfan, panggil Rani sebelum pria itu menghilang di balik pintu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bisa saja lari ke luar negeri dan memulai hidup baru dengan identitas palsumu. Irfan berhenti, namun tidak menoleh. Karena orang seperti Surya Dirgantara tidak boleh menang. Dan karena saya ingin melihat apakah CEO yang selalu ingin terlihat cantik dan tegas ini benar-benar memiliki nyali untuk menyelamatkan ribuan orang yang bergantung padanya. Pintu tertutup pelan. Rani berdiri sendirian di tengah kemegahan kantornya yang kini terasa asing. Ia menatap bayangannya di kaca jendela. Besok, dia bukan lagi Rani yang sekadar mempesona dengan penampilan. Besok, dia adalah panglima perang. Keesokan paginya, suasana Arka Group tampak mencekam. Rani tiba lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan setelan celana panjang formal berwarna gelap dan blazer yang lebih longgar, rambutnya diikat rapi ke belakang, tampilan yang jauh lebih fungsional namun memancarkan aura otoritas yang jauh lebih berat. Saat ia melangkah melewati divisi logistik, ia melihat meja Irfan kosong. Di sana hanya ada sebuah kacamata plastik murah yang tertinggal, sengaja ditinggalkan sebagai pesan rahasia untuknya. Rapat dimulai pukul 8 tepat. Di ruang rapat besar, para direktur tampak gelisah. Rani duduk di kursi utama, menatap satu persatu bawahannya dengan mata yang tajam seperti elang. Ia tahu, di antara wajah-wajah formal ini, ada satu orang yang sedang memegang pisau di balik punggungnya. Terima kasih sudah datang. Suara Rani menggema, lebih rendah dan lebih dingin dari biasanya. Saya memanggil kalian karena pagi ini, kita mendapati bahwa proyek Nexus telah disusupi. Dan saya tahu, salah satu dari kalian adalah pelakunya. Di saat yang sama, jauh di ruang bawah tanah yang dingin di antara deretan kabel dan server, Irfan bergerak dalam kegelapan. Ia telah menanggalkan kemeja murahnya, berganti dengan pakaian serba hitam yang memudahkannya menyatu dengan bayangan. Jarinya mulai menari di terminal server utama. Waktu terus berdetak. Di atas, badai pengkhianatan mulai meledak di ruang rapat. Di bawah, pertarungan digital demi kelangsungan hidup Arka Group dimulai. Aliansi antara sang ratu dan sang jenius bayangan kini sedang diuji di titik didih yang paling berbahaya.